Perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah dari kelas PGMI 3C. Di sini saya akan membacakan jawaban UTS IPA. Nah, yang pertama itu jawabannya, ketika mereka menemukan semut, rumput, cacing, bunga kertas, dan jamur di halaman sekolah, saya sebagai guru akan menjelaskan kepada mereka, yakni setiap makhluk hidup itu berbeda spesiesnya dengan mengamati perbedaan cara bergerak, tempat hidup, bentuk tubuh, dan warnanya. Siswa bisa lebih paham tentang keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Urutan jumlah dari spesies yang paling banyak. Yang pertama itu serangga atau semut, yang kedua itu tumbuhan atau rumput dan bunga kertas, yang ketiga itu jamur, yang keempat itu cacing. Nah, alasannya itu kenapa semut di pertama itu karena semut itu dapat beradaptasi dan bereproduksi yang tinggi di berbagai lingkungan. Dan semut juga memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya di sekitar mereka. Tumbuhan berada di posisi kedua karena mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi tanah, air, dan cahaya. Jamur berada di posisi ketiga itu karena bentuk dan fungsinya lebih terbatas, dan cacing karena habitatnya terbatas, maka cacing berada di posisi terakhir dalam spesies ini. Yang kedua itu yang A itu tanaman lidah mertua. Itu daunnya itu tebal, terus memiliki pelindung yang tebal, sehingga memungkinkan untuk menyimpan air dan mengurangi penguapan. Terus ada tanaman bayam, itu daunnya lebar dan tipis dan berwarna hijau muda, sehingga penyerapan cahaya matahari untuk fotosintesis lebih maksimal. Tanaman lidah mertua itu lebih efisien dalam menyimpan air karena mempunyai daun yang tebal dan memiliki pelindung yang tebal, sehingga memungkinkan untuk menyimpan air lebih banyak. Yang ketiga itu ada burung elang. Burung elang itu mempunyai kaki yang kuat dan mencengkram. Tujuannya itu untuk menangkap mangsa. Nah, itik itu mempunyai kaki yang berselaput. Tujuannya untuk membantu mereka berenang di dalam air. Yang ketiga itu ada burung pelatuk. Burung pelatuk itu memiliki kaki yang panjang dan runcing. Tujuannya untuk memanjat pohon dan untuk mencari mangsa. Jika seekor elang itu kakinya itu berselaput seperti itik, maka elang itu akan kesulitan mencari mangsa karena ia juga hidup di udara. Jadi agak kesulitan jika memiliki kaki seperti itik. Nah, yang nomor 4 itu terjadinya blooming alga di danau itu karena kelebihan zat kimia dari pupuk atau limbah. Nah, di sini harus menganalisis menggunakan konsep rantai makanan. Nah, itu terjadinya tuh karena nutrisinya berlebihan. Alga itu bisa bertambah banyak sehingga air menjadi keruh. Terus saat alga mati, bakteri pun menguraikan menggunakan oksigen terlarut. Terus kadar oksigen itu berkurang, jadi ikan itu pada mati karena kekurangan oksigen. Faktor utamanya itu karena pencemaran zat kimia dari limbah pertanian atau rumah tangga. Nah, itu sekarang nomor 5. Itu keuntungan ekonomi jangka pendeknya yaitu untuk menambah lapangan pekerjaan untuk sementara. Terus masyarakat juga akan mendapat penghasilan yang cepat dari tambak udang. Terus kerugian jangka panjangnya itu kesuburan tanah dan kualitas air mengalami penurunan. Terus hilangnya habitat hutan mangrove. Solusi alternatifnya itu mengembangkan sistem tambak udang, tetapi tetap mempertahankan hutan mangrove-nya. Karena solusi ini dapat memberikan keuntungan dari hasil tambak udang, tetapi tetap mempertahankan hutan mangrove. Yang keenam itu ada fungsi usus buntu. Fungsi usus buntu itu untuk menyimpan bakteri baik yang membantu pencernaan dan berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Perumpamaan yang sederhana dan mudah dipahami oleh anak SD yaitu usus buntu itu kayak gudang untuk menyimpan bakteri yang baik di tubuh kita. Kalau bakteri di tubuh kita habis setelah sakit, usus buntu ini bisa membantu buat menyembuhkannya lagi. Nomor 7 itu kapasitas vital paru-paru adalah volume udara maksimal yang dapat dikeluarkan setelah seseorang menarik nafas dalam-dalam. Budi itu lebih tinggi, jadi pasti volume udara dan paru-parunya itu lebih besar.
Terus kalau Andi itu lebih pendek, jadi kapasitas paru-parunya itu lebih kecil. Jadi Andi akan lebih sulit untuk mematikan lilin karena hembusan nafas yang dikeluarkannya itu lebih sedikit. Faktor yang mempengaruhinya itu dari tinggi badan, kebiasaan, ukuran dada, dan kesehatan paru-paru. Yang kedelapan itu ada diagram jaring-jaring makanan. Yang pertama itu ada kacang-kacangan. Kacang-kacangan dimakan oleh ulat bulu. Ulat bulu dimakan oleh burung pipit dimakan oleh laba-laba. Jika populasi ulat bulu berkurang drastis, maka kacang pun akan tumbuh subur karena tidak ada yang memakannya. Tetapi burung pipit dan laba-laba akan kekurangan makanan karena populasi ulat bulu itu berkurang. Jika ada satu saja populasi yang berkurang, maka akan mempengaruhi semua rantai makanan karena setiap organisme bergantung satu sama lain. Yang kesembilan itu ada sistem pencernaan sapi dan manusia. Sapi itu mempunyai 4 bagian lambung, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan obamasum. Sapi juga melalui proses ruminansia, yaitu mereka mengunyah kembali makanan yang telah ditelan. Nah, terus manusia itu mempunyai lambung tunggal karena itu manusia tidak dapat mencerna serat yang kasar seperti rumput. Tapi itu hewan herbivora karena pemakan rumput yang membutuhkan serat yang tinggi. Tetapi manusia itu hewan omnivora, yaitu pemakan segala yang membutuhkan karbohidrat, gizi, lemak, dan protein. Yang terakhir yaitu nomor 10 ada konsep konservasi air kelas 3 SD. Langkah-langkahnya itu yang pertama observasi, yaitu mengajak siswa berkeliling sekolah untuk menemukan sumber air, misalnya di keran, di sumur, di kolam, dan lain-lain. Terus yang kedua itu berdiskusi. Siswa itu disuruh mencatat tempat yang boros airnya itu di mana, misalnya kayak kerannya bocor itu dicatat. Terus yang ketiga itu tindakan. Siswa disuruh untuk membuat poster untuk menghemat air dan menempelnya dekat keran yang bocor. Yang keempat itu refleksi. Siswa dapat menceritakan bagaimana mereka menghemat air di rumah. Nilai yang dapat ditanamkannya itu kepedulian terhadap sumber daya air, terus bertanggung jawab terhadap sumber daya air, dan bisa merubah kebiasaan untuk hidup lebih hemat lagi. Sekian, terima kasih.